Saya cuma mau bertanya, Bu, ya. Ini saya lihat itu kan diskusi lintas agama. Menurut saya, Bu, dalam segi perbedaan kan tidak bisa untuk diketemukan. Jadi menurut saya sih ya agama itu tidak untuk didiskusikan karena pasti berbeda, berbeda keyakinan, berbeda pandangan. Karena setiap sisi manusia ada sisi egonya. Dan menurut saya Bu, di agama Islam pun kan ada dikatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita memang dari awal Tuhan menciptakan dunia itu saja sudah diciptakan perbedaan. Malam siang, laki-laki dan perempuan, terang dan gelap itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berusaha untuk melawan perbedaan itu, sepertinya kita sedang berseberangan dengan maksud tujuan Tuhan. Soal surga, menurut saya Ibu, itu adalah wewenang hak Tuhan semata-mata. Karena bagi Islam, secara apa yang diyakini, dia percaya Satu-satu dulu Bu, kita akan masalah masuk diskusi ke dulu, surga. diskusi lintas Betul agama kan? dulu ya. Betul kan ya? Ya, Tapi kalau satu-satu dulu Bu. Kristen, dia percaya dengan keyakinannya dia, gitu ya Bu. Kebetulan suami saya Muslim Bu. Oke, Ya, jadi satu-satu kami dulu ya Bu. Oh, alhamdulillah. Bu, satu-satu ya. dulu kita jawab ya mengenai diskusi lintas agama ya. Itu dulu ya, kita luruskan Suaminya ya. muslim kok alhamdulillah. Harusnya astagfirullah. Astagfirullah itu. Oh Suami gitu ya. pesina, suami Astagfirullah. Si pesina kores gitu. itu, si kores. Rasain lu kores. Astagfirullah. Suami Ibu ini pesina gimana? begitu kok alhamdulillah. Hapus tuh, Res. Astagfirullah, ya Allah. Jadi kita jawab dulu Ibu ini ya mengenai diskusi lintas agama ya Bu ya. Terutama yang sering kita dengar Bu antara Islam dan Kristen. Kenapa ini terjadi? Mungkin Ibu tadi membawa satu data Al-Quran begitu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Sepertinya ini nggak disadari oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sebagai biangnya Ibu. Apa itu? Lembaga Alkitab Indonesia ini banyak memakai istilah-istilah Islam di dalam terjemahannya, tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Itulah tiap hari 24 jam kami harus luruskan. Di situ sumber malapetakannya Bu. Mudah-mudahan Ibu mengerti gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Ibu mau protes kalau LAI agar menerjemahkan secara mandiri, punya jati diri dan harga diri. Seperti Hindu, Buddha di Indonesia kami jarang diskusi. Mereka kitabnya mandiri, tidak ada keislaman di sana. Mudah-mudahan Ibu paham ya Bu ya. Itu jawaban sementara Maksud Bapak kenapa gimana ada. ya Pak? Enggak, saya Maksud- nggak paham maksud Bapak. Tidak ada Maksudnya begini ya, Bu, ya. Itu bagaimana ya Pak? Kalau Ibu jarang baca Bible, mulai dari pembuka Yohanes itu, di situ sudah mempergunakan kata Allah. Ya, satu. Para murid dan bukan murid Yesus diberi gelar kata rasul. Ini dulu dua kata ini. Kata ini tidak dikenal di original teks Bible Ibu, tapi dipergunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang salah penempatan dan salah arti dan salah pemaknaan. Paham sampai sini Bu? Sorry ya Pak ya. Keluarga saya juga banyak Muslim Pak. Ibu saya dari Aduh. Sumedang Pak, asli. Bukan ya, kita itu semua. masalahnya Bu. Dengar dulu Pak, saya mau bicara. Ini saya bukan mau berdiskusi, karena saya udah bilang tidak akan pernah bertemu Pak. Iman kita berbeda, jadi kita harus saling menghargai. Di Islam pun saya tahu pasti diajari menghargai. Ya, kalau Islam yang benar setahu saya tidak akan menebar kebencian, kata-kata menghakimi, menyakiti orang lain. Karena itu Islam yang sesungguhnya Pak. Keluarga saya sangat saling menghormati Pak. Pada saat azan maghrib kita mengingatkan, wah udah saatnya sholat. Pada saat kita mau ke gereja deh iya. Jadi itu yang Wah, namanya tadi Ibu kebaikan. bilang Biarin dulu. Ya. Bu, Jadi menurut Bu, saya satu kali lagi saya. Pak, gini ya Pak Oke. ya. Kalau Bapak mau orang Kristen ikut Islam, tebarkan kebaikan Pak. Supaya bukan Oke, gantian, Bu. ketakutan yang kami Gantian terima. Bu, Ibu nggak kena topik ini ya Bu ya. Kami tidak pernah untuk memasukkan Islam orang Kristen itu, tidak ada urusan. Lu kok pergi? Bu? Kabur.
Bu, Enak kali kau bicara, Ibu. Enak kali kau bicara. Supaya kami tidak ada ketakutan katanya. Emang kami Islam menakutkan? Yang menjajah selama beratus tahun kan agama kalian. Enak kali bicara. Kami yang takut sama kalian. Untung kalian minoritas. Kalau kalian mayoritas, keluar rumah pun kami takut. Oh, babi makan buaya apa? Repot. Kami yang takut sama kalian. Asal kalian tahu. Kalian gampang kali jadi nabi, bolak-balik surga, neraka. Kami mana berani sama kalian. Kami takut. Kalian itu anak-anak Tuhan. Ngerti? Kalian itu makan fakta kucing. dibalik, dasar tuyul. mau kau datang besok? Mau kau datang Semua kau datang besok. Intinya Lagi gini ya. peulu. teman-teman. Intinya begini ya. Kami tidak akan pernah kompromi, tidak pernah akan toleransi. Kayaknya rencana ada mau buka baru ya. Ntar dulu gak. Bagi terjemahan Bible itu yang mempergunakan istilah Islam yang disalahgunakan, kami tidak pernah akan kompromi itu. Kecuali Lembaga Alkitab Indonesia menyerah dengan legowo bahwa kami tidak akan mempergunakan istilah itu lagi. Anda akan mandiri menerjemah, silakan, nggak ada masalah itu. Tapi sepanjang ini Ibu masih dipakai, ya kami akan diskusi terus, meluruskan, ya. Itu tugas kami. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita kerjakan. Ini perintah dari Al-Quran. Itu dari saya. Kalau masih mau kau datang besok. Mesti mau kau datang besok. Beleng-beleng. Silakan Bung Luga. So tahu lagi tadi suaminya adalah Muslim. Ya, siapa yang nanya? Shalom. Iya. Udah tahu suaminya Muslim, dia Kristen. Emang bisa? Ya bersihna itu. Boleh nggak saya nanya? Lu mau nanya apa Kak? Ini lagi satu udah jadi nabi tapi jaringan nggak pernah bagus. Ya, kalau udah jadi nabi tuh dapat tiket, wifi gratis, apa gratis. Namanya ada nabi. Ini jadi nabi sampai detik ini nggak pernah bagus jaringannya. Nabi apaan Ada ini? kak, ada kan nabi kere, mungkin lagi kere. Iya nih nabinya, nabi atau kok lagi kere bokeh. amat. Lu gak jaringan lu. Ya elah nabi. Udah siap belum? Ya udah siap dari tadi, lu yang kagak ngomong. Senam sore nih. Sore. Lompat-lompat aja lu gak. Dia sendiri suaranya Nggak gak jelas. lompat-lompat Orang udah nungguin, nabi. Jangan sering sebut Nabi lah. Gak, lu mundur dikit. Mundur Oke. Boleh nggak saya tanya ada para pakar-pakar di sini ya? Boleh nggak saya bertanya? Silakan. Jadi Bang. kan di dalam perjanjian lama itu kan banyak sekali ayat yang mengatakan berkuasalah roh Tuhan. Ya. Di Hakim pasal 16, 15 dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Simson sehingga singa itu dicabik-cabik seperti mencabik anak kambing. Di 1 Samuel pasal 16 dikatakan Samuel mengurapi Daud maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Jadi itu berkuasa atas Daud. Jadi roh Tuhan itu ada di dalam Daud. Roh Tuhan itulah menggerakkan Daud dan Simson. Simson memukul Buset. dengan Ada yang pukul-pukulan nih. roh Tuhan atas Simson. Nah, pertanyaan saya, roh Tuhan ini ciptaan apa bukan? Itu yang mau saya tanya. Silakan bisa dijawab. Tuhan itu bukan roh, roh itu ciptaan Tuhan. Selesai. Apakah roh Tuhan ini ciptaan? Ya udah dijawab. Udah dijawab, makanya bagusin jaringan. Ya orang kepanjangan, ada yang berantem, Simpson berantem kayak film aja Simpson berantem. Roh itu bukan Tuhan, roh itu ciptaan Tuhan. Udah. Nabi apaan kayak gini? Masih mau datang besok.
Ayatnya kan di situ disebut roh Tuhan, bukan roh dan Tuhan. Ya Kenapa jadi elah, cipta siapa pertama? bilang roda? Di situ dibilang roh Tuhan kuasa atas Simpson. Kenapa jadi roh Tuhan kau tambah-tambahin jadi ciptaan? Ayo dijawab, dibantah. Kalau roh itu bukan Di situ ciptaan. kan dibilang roh Tuhan. Kalau roh Tuhan itu kan artinya nafas dan kuasa Tuhan. Apakah kuasa dan nafas Tuhan adalah cipta Tuhan? Roh luga, nafas dan tenaganya luga. Di dalam roh ada tenaga. Oke, mohon maaf dulu Bang Luga, Bang Luga. Kalau mohon roh maaf, saya Tuhan, turunkan nafas dulu. dan tenaga Bang Tuhan. Luga, mohon Sejak maaf, saya kapan turunkan. Tuhan menciptakan Enggak, Bang Luga, saya tenaganya? turunkan. Enggak, ini ada Jernowo. Ini tadi malam berdiskusi di sini dan dia minta diskusi lagi. Saya sarankan datang pagi, tapi dia bilang dia bisanya malam. Alhamdulillah dia masuk sore. Ada 2 orang lagi mau berdiskusi sama Bang Juma. Jadi saya ini mudah-mudahan Bang Juma masuk. Alhamdulillah Bang Jumanya udah masuk. Mungkin Bang Juma lagi rehat ya. Berarti tinggal 2 lagi ya Bang Jernowo, Bang Irki sama satu lagi siapa saya lupa. Cross ya. Oke, nunggu Bang Juma, ada Bang Handi ya Bang Jernowo. Silakan, ada Kores juga, ada Bang Sidik juga, Bunda Rama, Bang Erik. Silakan Bang Handi. Ya udah silakan Pak Jarnowo. Mau bawa topik apa? Enggak, saya bahas nyimak dulu Pak, karena saya baru gabung, karena banyak kegiatan hari ini, jadi saya gabung nyimak dulu karena saya belum tahu apa yang dibicarakan. Dan kalau mau langsung ngomong, apa yang mau ngomongin gitu kan, belum tahu juga. Oke. Nah, Menurut Anda, diskusi lintas agama itu menurut Anda itu boleh atau tidak? sebenarnya boleh saja Pak, tidak ada yang dilarang gitu kan, karena kalau itu dalam hal edukasi, satu pembelajaran, itu adalah baik Pak. Lintas agama itu, karena kalau saya kan orang Kristen, saya juga kepingin tahu dong kiat-kiat atau hal-hal yang ada di agama lain gitu kan. Tetapi itu bukan untuk saling melemahkan, ini hanya bagian pembelajaran. Siapa tahu kalau saya mendapatkan edukasi atau pengajaran materi yang dari Muslim itu berikan, kemudian itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya akan mengambil itu bagian dalam positif, ya kan, dalam hal yang positif. Karena saya ini senang juga walaupun ikut-ikut ceramah kayak Ustadz Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang Jemaah, dan juga Ustadz yang Koil saya sering ikut. Ada banyak hal yang saya dapatkan di sana. Tetapi kan itu hanya bagian dari pembelajaran. Di mana saya harus ikut, di mana saya harus melakukan, di mana saya harus berbuat di dalam apa yang mereka sampaikan. Itu kan bagi saya harus lakukan gitu. Kalau itu mendatangkan kebaikan, kenapa tidak saya harus berbuat? Begitu kan Pak? Oke, baik. Saya masuk ke topiknya saja. Saya kasih topik, begitu ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini Bang, agama di Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini ada beberapa agama. Oke lah, kita kerucutkan, ada Islam dan ada Kristen. Agama Islam itu yang disembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di Kristen itu Tuhannya juga berbeda. Nah, sekarang ini kita kerucutkan. Setujukah Anda kalau yang menciptakan alam semesta ini atau Tuhan yang Maha Kuasa itu sebahasa umumnya hanya satu? Setujukah Anda di sini dulu sebelum masuk topik? Oke Pak, saya berikan tanggapan ya. Kan kita garis, kalau benang merahnya Kristen dengan Islam itu kan ada Pak. Ya. Jadi cuman masalahnya kan kesininya kita akan mulai melihat sesuatu yang berbeda gitu kan. Kalau benang merahnya kan cuma mungkin penyebutan Allahnya itu yang kadangkala kita dulu Pak, saya ke sana dulu. Setujukah Anda kalau Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi hanya satu? Kalau saya Pak setuju Pak. Setuju, baik, setuju. Kalau setuju, kenapa nanti ini masuk ke topik, kenapa Tuhan yang Maha Esa di Kristen itu beda dan Tuhan yang Maha Esa di Islam itu berbeda? Pasti ada salah satunya yang salah nih. Maukah Anda masuk topik ini membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Esa di Bible Anda itulah Tuhan yang sebenarnya? Begitu juga nanti dijelaskan oleh
teman saya di sini yang Bang Juma atau siapa yang mewakili. Maukah Anda masuk ke topik itu? Saya mau, Pak. Baik. Silakan Anda memulai opening statement dulu bahwa Tuhan yang Maha Esa, siapa nama Tuhan Anda, itulah yang benar Alkitabiah. Silakan nanti dikantar oleh tim Muslim di sini. Monggo, Pak. Oke, Pak. Makasih. Kalau kita Kristen dengan Muslim kan ada benang merahnya, Pak, ya kan? Karena Muslim, Kristen, kalau bicara tentang cerita di dalam kitabnya ada persamaan gitu kan. Dan dari garis keturunan juga saya melihat di dalam Quran juga di dalam Alkitab itu sama juga, cuma memang ada perbedaan-perbedaan yang yang sangat kontras lah boleh dibilang, ya kan. Nah, di sini Pak, kalau bicara tentang Allah, maka kata Allah di Alkitab itu kalau saya bilang ya itu sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Muslim gitu. Cuma memang penyebutannya seperti kayak apa itu bilang bilang bahwa namanya kita orang Indonesia, orang Jawa ngomongnya ya Allah gitu. Kalau orang Batak bilang Allah gitu. Dia agak sedikit penekanan gitu. Tetapi dalam konsep itu Pak, sama aja, dia menuju kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya bilang bahwa Allah itu bukan seperti sesuatu nama. Oke Pak, saya potong dulu ya, kepanjangan openingnya Pak ya. Jadi topiknya adalah siapakah Tuhan yang Maha Esa itu, versi Bible dan Al-Quran. Bang Juma masuk atau siapa nih? Silakan. Ya, silakan. Bang Juma atau Bang Kores atau Ustaz Alif? Bang Juma masih menjauh ya Bang Juma? Ya Bang Juma masuk, silakan. Udah. Ya. Mana Bang Hadi? Agak putus-putus, nggak apa-apa, terusin aja. Cek. Merah banget ya, sayang banget ya, merah. Oke, temanya apa Bang? Siapakah Tuhan yang Maha Esa itu, versi Bible dan Al-Quran? Ya, kalau di Al-Quran Terputus-putus ya. ada Tuhan semesta alam. Sabar. Jaringan apa ya, headsetnya kayaknya. Bang itu masih merah, bentar Bang Juma, bentar. Abang jaringannya Bang, jaringan Abang. Coba dicek Iya. lagi Bang Juma. Belum normal Bang, belum. Masih belum. Sabar ya teman-teman. Diambil alih aja dulu. Bang Andi diambil alih dengan teman yang lain sekarang. Oke, diambil alih dulu ke Ustaz Alif ya. Ustaz Alif, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Topiknya Ustaz adalah Pak, siapakah Tuhan yang Maha Esa itu, versi Bible dan Al-Quran? Silakan Pak Ustaz. Opening dulu, nanti tanya jawab. Monggo. Oke, baik, terima kasih ya. Ini para guru-guru ini duluan berbicara. Pertama begini, ya, ketika membahas tentang ketuhanan, terutama yang dikenal oleh Islam, kata Allah itu sendiri, maka kita merujuk siapa itu Allah, kan gitu ya. Siapa itu Allah? Nah, kalau di dalam Islam sudah jelas bahwa misal kalau membuka surah Az-Zumar ayat 62 di situ dikatakan bahwa Allahu khaliqu kulli syai'in. Jadi Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in wakila, dan Allah memelihara terhadap segala sesuatu itu, terhadap semua ciptaannya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Ya Allah itu, kalau kata Allahnya sudah finish di dalam Islam bahwa itu nama Sang Pencipta itu sendiri. Nama Sang Pencipta banyak sekali penjelasannya di Al-Qur'an, banyak bahwa katakanlah Allah itu Esa, tempat bergantung seluruh makhluknya, satu-satunya Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal atau yang setara dengannya. Jadi makanya satu Tuhan itu ya, tidak dibagi-bagi dan tidak dipecah-pecah. Itu konsepnya, karena pengenalan dari Tuhan itu sendiri. Allah itu satu, yang tadi saya sampaikan bahwa pencipta segala sesuatu makhluknya itu. Jadi cuma satu yang menciptakan seluruh makhluk ini di semesta maupun di langit.
langit dan di bumi. Nah, penjelasannya ada lagi, misal di Al-Baqarah ayat 117 dikatakan bahwa badi ussamawati wal ar idza qada amran fa innahu yaqul lahu kun fayakun. Allah memulai penciptaan langit dan bumi, dan ketika Allah menciptakan ketika memutuskan perkara itu maka cukup berkata jadilah dia dengan berfirman. Nah, Tuhan yang satu ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi sedikit ya menyinggung, ada tadi topik bahasan bagaimana kata Allah ini yang dikenalkan secara definisi bahwa dia itu adalah Tuhan sang pencipta seluruh makhluknya, Ismul Dat namanya, nama tentang dirinya, tentang esensinya. Terjadilah perdebatan, kesalahpahaman ketika ada yang menarasikan bahwa nama Allah itu adalah gelar katanya. Nah, ini ada salah satu yang meyakini begitu, dan ini perdebatan yang tidak pernah berujung dengan kawan-kawan dari pihak Kristen karena dia dimasukkan kata Allah ini ke dalam Bible yang versi bahasa Indonesia karena dia mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar. Bahkan Tuhan itu yang huruf besar semua itu adalah proper name-nya, sehingga dia mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Dan ini naudzubillah summa naudzubillah, padahal itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang diperjuangkan, kalimat yang digaungkan oleh seluruh para nabi, karena memang para nabi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya disinilah terus menerus terjadi perdebatan atau perdiskusian. Nah, itu dulu, saya coba fokus dari Islam dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Alif. Jadi udah dijelaskan Bang, untuk penjelasannya siapakah Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu kalau untuk Ustaz Alif tadi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan berikut dalilnya ada di Al-Qur'an. Silakan Pak Jernowo, Pendeta Jernowo, bahwa siapakah Tuhan yang Maha Esa itu versi Bible, namanya siapa, dan penjelasan berikut data valid atau dalilnya begitu. Silakan Pak Jernowo, monggo. Mana nih, dibuka mic-nya Bang? Mic-nya dibuka Bang. Silakan. Oke, makasih. Seperti siapa ya, Pak Haji Alil? Terima kasih Pak sudah memberikan pemahaman tentang bicara tentang Allah. Saya juga Pak, kalau bicara tentang Allah itu bukan seperti banyak orang bilang itu identitas nama gitu. Tapi Allah itu maha kuasa gitu kan. Dia adalah pencipta segala apa yang ada di dunia ini. Dia adalah penentu, dia adalah pemelihara, dia adalah yang mengizinkan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Nah, itu dalam pemahaman saya di dalam kata Allah itu yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini gitu. Itu pemahaman saya sebagai orang Kristen yang ada saat ini Pak. Ini Pak. Cuman segitu aja Pak. Silakan apa-apa. Silakan Ustaz Alif. Saya kira yang lain dulu ya, karena kan kalau nanti panjang-panjang nanti dibilang banyak dalilnya gitu kan. Nanti berikut kalau baru boleh kita sambung. moderator tanya Pak supaya ada mengerucut. Tuhan yang Maha Esa itu di Bible siapa sih namanya Pak? Maksudnya Pak di Bible apa maksudnya? Karena Tuhan yang Maha Esa di Bible itu namanya siapa? Artinya nama yang apa ini Pak? Kalau kita berbicara tentang kemahakuasaannya, Bukan, ya Pak, itu kami menyebutnya dia Allah gitu kan. Oh, jadi nama Tuhan Anda juga Allah ya? Nama Tuhan Iya, yang Maha Pak. Esa Allah juga ya? Baik. Iya, Bang. Baik. Nanti kalau kita selanjutnya dalam pembicaraan yang lain ya mungkin kita akan membicarakan kepada hal yang lain. Kalau saya, karena ini kan seperti Bang Haji Bang Haji bilang Bang Haji Ali ya. Dia bilang kita kan dalam konteks bicara tentang Allah yang Maha Kuasa itu kan. Oke, udah dulu Pak ya. Udah dijawab tadi. Itu, Pak. Pak Jarnawa, Anda udah jawab. Yang lain Pak, yang lain dulu Pak. Ya oke, baik. Anda udah jawab bahwa yang Anda sembah itu adalah Allah. Oke, Tuhan itulah yang namanya Allah di Bible. Silakan Ustaz Alif. Aku dulu dong, aku dikit. Ya boleh, silakan. Nah, sip. Jadi gini ya, supaya dramanya itu lebih seru lagi hari ini dengan Pak Janoro. Yang paling penting itu bukan pengambilan ini, Ustaz Alif. Kenapa perdebatan kita tuh ada panjang lebar sampai sekarang itu karena ada
yang Islam pertahankan, dibentengi dari ajaran Pak Janurwo ini. Apa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini kan diartikan oleh kawan-kawan Kristen, jadikanlah semua bangsa penyembah Yesus. Inilah yang kita perangi sampai saat ini gitu. Karena apa? Kita sudah punya agama terlebih dahulu. Jangan mau sampai dipaksa untuk dijadikan penyembah-penyembah Tuhan selain Allah kayak gitu. Itu angkal perangnya tuh di situ loh, Ustaz Alif. Kayak begitu. Thank you. Itu amanat agung ya. Oke, saya ingin menanggapi apa yang para Istar katakan. Saya rasa Kak, mohon maaf ada tamu saya. Oh, tamunya cuma perasaan itu, Pak Janurwo. Balik dialog lagi aja. Ayo lanjut. Kok pada Ustaz diam Alif. sih? Loh, mana orangnya? Ada. Lah, iya, ini kan ke poin tadi dari awal yang Bang Handi diangkat, dan itu menarik ketika dia menanyakan. Cuman begini, tadi sebenarnya saya masih ambigu, Bang Handi ya, ketika kalau menyebut yang maha kuasa yaitu disebutnya Allah. Nah, ini belum jelas secara definisinya sendiri yang dipahami bahwa Allah itu siapa gitu. Apakah itu yang tadi saya tangkap ya? Nah, lalu baru kita oke lah, nanti mungkin Bapak Jerno ya nanti lanjut pembahasannya. Nah, lalu begini Pak, di dalam kitab Bapak sendiri, misal kalau saya tadi katakan bahwa katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa ya, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa, satu, yang dimana dia satu, tidak ada dua, tiga dan seterusnya, itu tidak ada. Itu yang sudah disampaikan. Dan ketika melihat kitabnya Pak Janurwo, misal ketika para nabinya mengenalkan Tuhan, seluruh mengatakan bahwa Tuhan itu juga Esa, satu, misal di Yesaya, di Ulangan, bahkan ucapan Yesus sendiri, di Markus dan seterusnya. Nah, yang Esa, yang satu itu siapa itu Pak? Menurut Kristen. Saya mengulang pertanyaan Bang Hadi sebenarnya kayaknya tadi ini. Oh iya Pak, kami sebagai orang Kristen mengenal Allah itu satu Pak. Tidak ada bilang 1, 2, 3 gitu kan. Nah, karena kami tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah pencipta, Allah yang mulia, Allah yang memelihara, Allah yang menentukan hidup. Jadi di dalam pemikiran kami bahwa Allah itu ya Allah maha kuasa, dia bukan sebuah nama Pak. Kalau saya punya pemikiran Allah itu bukan kita berbicara seperti nama gitu, karena sesuatu yang luar biasa lah, kalau sehingga kita hanya tinggal menyebutnya dia Allah gitu kan. Karena kalau kita sudah bicara tentang Allah, berarti itu yang luar biasa gitu. Kalau kita cuma bilang Pak Janurwo gitu, berarti identitas nama saya itu Janurwo gitu kan. Di akun TikTok saya, kayak kalian kenal nama saya Janurwo gitu. Nah, itu adalah bagian dari mana saya memperkenalkan diri saya di akun itu. Tetapi saya kalau bicara tentang Allah, itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, yang tidak dapat dilihat dan sebagainya gitu. Itu pemikiran saya Pak, kalau kita berbicara tentang kata Allah ini ya. Saya tidak mau sebutkan nama gitu, saya selalu mau katakan kata Allah itu aja. Oke. Saya coba kerucutkan dulu ya Pak, maaf sedikit. Menurut paham Pak Janurwo, apakah Yesus itu adalah Allah? Ini Pak sudah masuk di dalam bagian, kalau kita sudah mengerucut kepada Yesus, maka ini adalah bagian di mana kita akan membicarakan siapa itu Yesus gitu kan. Apa itu Yesus, bagaimana itu Yesus gitu. Nah, kalau kita masih dalam konteks berbicara tentang kata Allah itu ya, mungkin kita masih berbicara tentang itu, gitu kan? Nah, kalau kita sudah mau masuk ke konteks sana, ya mungkin kita akan banyak hal berbicara tentang Yesus itu. Siapa itu Yesus? Bagaimana dia ada? Bagaimana dia? Paling banyak kan orang Muslim selalu berbicara dia ada di dunia ini, dan akhirnya banyak menceritakan tentang hal-hal yang Yesus lakukan gitu. Dan akhirnya
Ya itulah yang Oke, sering kita baik. lihat. Moderator izin lanjut sedikit ya, Bang Hani dan Bang Pera. Oke, kalau Bapak mau menunda menanyakan Yesus, baik, saya akan mundurkan dulu pertanyaan. Ya, saya mengenalkan dulu dari versi Islam bahwa dikatakan di dalam Al-Quran, misalnya yang tadi saya baca bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, itulah Allah. Dan di ayat lain dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal yang seumpama dengannya. Maka Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya. Nah, saya kalau merujuk membaca kitab Bapak di Perjanjian Lama, nah itu banyak sekali ayat-ayat yang mirip, ya saya bilang mirip dengan bagaimana juga dengan ayat di Al-Quran yang saya baca dari bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bahwa apakah yang seperti di Islam bahwa Allah itu yang tidak ada yang serupa, seumpama dengannya, yang tidak ada semisal, yang tidak ada yang setara dengannya, bagaimana menurut Pak Jernowo? Apakah Anda meyakini juga bahwa Allah itu memang tidak ada yang semisal, yang seumpama, yang setara dengan Dia? Silakan, Pak. Iya Pak, kalau menurut saya memang begitu Pak. Karena siapa yang menyamakan Dia? Siapa yang boleh bisa dikatakan seperti Dia gitu? Siapa gitu? Nah ada kan? Nah menurut saya itulah ala kami Pak. Pengetahuan saya seperti itu Pak. Jadi kalau ada orang bilang mau menyamakan dengan siapa selama di dunia ini? Sementara selama di dunia hidup di dunia ini adalah Dia yang ciptakan gitu loh. Nah, diumpamakan seperti apa Dia gitu? Kalau mau mungkin diumpamakan itu mungkin jalan pemikiran atau penafsiran dari manusia itu sendiri gitu. Tapi kalau saya berpikir Allah itu ya tidak dapat bisa disamakan dengan siapapun, karena bagi saya Dia adalah satu-satunya penguasa di dunia ini, pencipta segala isi di dunia ini. Siapa yang bisa menciptakan yang sama seperti Dia? Berarti tidak kan? Itu kan? Jadi saya berpikir tidak ada yang bisa dapat menyamakan Dia di dunia ini. Bagi saya tidak ada yang menyamakan Dia di dunia ini. Itu aja Pak. Oke, mantap. Baik, masih agak menarik nih pembahasannya. Moderator dulu mau masuk apa gimana? Nggak enak juga aku agak ingin moderator. Iya, aku pikir dari kita perangkat. semua berbagi lah, nggak apa-apa kan. Oke. TikTok aja. Oke, baik. Kita kan, ya. Nanti kawan yang lain, Bang Pera juga, kalau mau saya masuk ya. Ini Pak, sedikit Pak lagi. Haji, Pak moderator, mohon maaf nih karena saya ini akan keluar dulu karena ini ada tamu. Boleh yang 30 detik dulu, Pak? Ya, karena saat ini ya tadi saya juga sebenarnya tidak ada ini karena sudah bilang Ya. sama siapa itu. Siap. Ya, kan? Izin 30 detik dulu ya, Pak ya. Izin 30 detik. Boleh 30 detik izin? Halo? Biar ada satu poin yang perlu kita ketahui bersama ya. Ya. Izin Mohon 30 maaf detik nih, ya. Ya. Pak. Ya, boleh izin 30 detik, Pak. Di sini Izin 30 detik. Ini orang di rumah ini. Aduh. Iya, siap Pak. 30 detik izin ya, Pak ya. Baik. Oke. Nah, 30 ya. detik ya. Iya, 30 detik. Baik, saya ke poin bahwa ketika sudah sama-sama tahu, saya akan menyampaikan dari versi Al-Qur'an sendiri. Dari Al-Qur'an itu dan bagaimana nanti tanggapan Bapak. Misal saya membaca bahwa bismillahirrahmanirrahim, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Karena Allah itu tadi berbeda dengan makhluknya, sementara Al-Masih atau Yesus itu adalah manusia atau makhluk atau manusia sebagaimana pada umumnya. Nah, itu yang ada di Islam. Bagaimana dalam menurut Bapak? Tanggapannya sedikit aja sebelum turun. Silakan, Pak. Lah kemana kok kabur? Dia udah ada dialog sama tamunya duluan tadi, Ustaz Alif. Tamunya juga debater. Ya maksudnya mau turun silakan minta tanggapi dulu. Kan saya nggak lebih dari 1 menit. Ya lanjut. Nanggung lah ke poin di sini, kan poin ini yang dikejar.
Konsisten nggak dengan pernyataan di awal itu sih sebenarnya. Kalau dia konsisten dia syahadat. Itu dia makanya kan kita dari awal kan merunut tuh. Dia sepakat. Nah, ke poinnya sekarang sepakat atau tidak. Karena kita belum menyinggung Yesus Nabi Isa di sana ya. Nah, bagaimana nanti pendapatnya tentang itu? Kan gitu ya Ustaz ya. Belum masuk ke sana nanti. Iya, betul. Kalau itu udah masuk pasti semrawut. Kalau nggak mau semrawut, ya syahadat itu aja. Kalau nggak jadi oneness saja. Unitarian boleh lah. Tapi sayang banget sekiranya Pak Pendetanya mau lama terus keilmuannya mumpuni berdasarkan Bible kan gitu ya. Aduh, ternyata. Oh, yang tadi itu pendeta ya tadi? Sepertinya sih. Ternyata korban sesajen. Masuk mau kok datang besok. Kalau topik ini menarik loh ya. Serius. Iya, tadi udah bagus itu bikin kerangkanya Bang Handi, cakep kataku. Wah, sayang Gurunda sinyalnya juga bermasalah ya. Asar deh, asar. Oh, siap. Sebenarnya kalau tadi mau diarahkan itu ya, ini Bapak ini dari awal lancar. Dia selalu mengiyakan Ustadz Ali penjelasannya. Oh ya, setuju dengan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa. Kan begitu. Setuju dia Ustadz Ali. Ya, itu kan udah selangkah bahwa dia tidak musyrik, kan begitu. Nah, betul. Kan gitu. Nah, apakah step keduanya ini konsisten atau tidak? Kan begitu. Ini nanti masuk ke sana, lebih ke dalam. Nanti kesimpulannya adalah ternyata statement awal tidak sesuai dengan kesimpulannya. Kan gitu ketahuan. Tapi sayangnya tidak berlanjut. Ada nggak kira-kira teman Kristen mau naik menyambung ini gitu lah? Kalau perlu kita pakaikan timer deh. Yang berilmu tapi kalau analisa saya sih ya, analisa dan prediksi saya awal memang masih serobit. Step keduanya pasti udah semrawut. Karena apa? Karena kalau dia masih Kristen, ya yang mana dulu dia nih? Kalau dia ke Unitarian masih oke lah. Yesus itu diciptakan, Yesus itu utusan. Dia tidak natal segala macam. Oke lah. Konsepnya masih tauhid dia. Nah, kalau nanti untuk membedakannya, mari kita masuk ke syariatnya. Di sana tidak serobit lagi dengan Islam. Gitu ya. Jadi ini orang ini masih dalam tahap pertama uji cobanya. Tapi nggak apa-apa untuk sementara ya kita menganggap dia tauhid dulu ya, karena kita belum membahas utusannya ini bagaimana nasibnya. Maksudnya bukan nasib, statusnya seperti apa gitu. Ustadz Ali tadi sudah menjawab apakah Yesus itu Allah itu sendiri gitu lah. Kayaknya nggak mau jawab tuh Ustadz. Nggak mau langsung makanya. Ya terlalu buru-buru mungkin oke. Nah, barusan dilempar cuman pakai ayat dulu karena dia bilang mau pamit ya udahlah daripada pulang tidak meninggalkan oleh-oleh kan. Langsung aja lempar. Oh, ada yang tanya Unitarian itu apa? Unitarian itu Tuhan yang disembah mereka adalah Sang Pencipta. Kadang dia mempergunakan kata Allah, kadang Yahweh, kadang Bapa. Yang jelas menurut mereka hanya satu, seperti tadi di awal. Dan kedua adalah Yesus itu adalah utusan ciptaan Tuhan. Unitarian itu tidak mengakui bahwa Yesus itu lahir tanggal 25, dia nggak natal. Tetap konsisten bahwa hanya ada satu Tuhan yang disembah, yaitu Tuhannya Yesus gitu. Perbedaannya dengan Muslim adalah mereka masih percaya adanya penyaliban, penebusan dosa dan lain-lain itu. Itu perbedaannya. Berbeda dengan saksi Yehova. Saksi Yehova adalah kurang lebih hampir sama Unitarian 11-12. Cuman saksi Yehova ini agak agresif. Agresifnya apa? Dia selalu door to door. Gitu ya. Dan saksi Yehova juga tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan.
Dan tidak Natalan juga mereka kalau nggak salah ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau diskusi sama Unitarian, kalau mau nyaman, diskusi konsep ketuhanan aja, pasti nyaman. Tapi kalau masuk ke area-area seperti syariat, tata cara ibadah, halal haram, pasti nggak setuju. Pasti di sana ada perdebatan yang sengit. Tergantung bagaimana cara mengolahnya, gitu teman-teman. Nah kalau Trinitas ya selama ini teman-teman jumpai ya seperti itulah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah kalau yang baru nongol lagi ini yang telah kalah di konsili, Arius nongol lagi di zaman sekarang dikomandoi oleh Herdi, si Malikil itu dan kawan-kawan gitu. Itu berbeda lagi. Apa itu Oneness, apa itu Yesus only? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Roh Kudus adalah Yesus, semua Yesus begitu ya. Gitu. Nah, dia lebih merampingkan, tapi agak sulit juga dibuktikan kenapa kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus diutus. Nah, jawabannya seperti apa? Jadi kenali dulu lawanmu, baru diskusi agar tidak berlete-lete. Masih mau kau datang besok? Begitu kira-kira jawabannya. Ada tanggapan Ustaz Alip? Ya, udah sangat jelas Bang Andi ya. Mantap pemaparannya. Gitu kira-kira teman-teman, ada teman yang Kristen mau naik diskusi silakan. Sulit sih karena di sini para ustadznya ada, Banjumaya ada, kores datanya ya lengkap. Saya mah Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta perbincangan. itu al 4 katanya mau naik tuh. Ya. Selamat sore. Sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Pak Al 84 Muslim ya? 84 Muslim ya? Lagi proses mau login Bang, insya Allah. Proses. Emang tadinya di KTP apa Bang? Katolik. Ya. Kristen. Aduh, suaranya kecil kok nggak denger ya? Kristen Bang. Mantul itu. Ya. Kristen Bang. Apa turun dulu mungkin ya? Coba turun sekali dulu Bang, Doubling. lagi. Suaranya double. Turun dulu sejenak. Halo. Halo. Coba. Halo. Dia udah bagus. Merah juga dia. Gimana? Dia udah bagus. Udah bagus. Merah juga dia. Oh, merah ya. Iya, sinyal agak susah sih Bang. Suaranya menggema Bang, kayak pakai echo. Bang kemana ini? Suaranya menggema Bang, kayak pakai echo. Oh gitu. Tuh. Tes. Gimana? Masih pusing saya ngatur begini. Pak Gowit nggak ada suaranya. Coba aku turun dulu Bang. Itu yang A84 itu, A84 kayaknya pakai 2 perangkat itu makanya doubling. Itu A84 kayaknya pakai 2 perangkat Feedback. makanya doubling. Ya turun dulu nanti dinaikkan lagi. Coba minta Dijewer aja host. Coba minta permintaan lagi naik. Dia tadi saya ini Kristen tapi saya lagi dalam ingin tahap belajar. Tadi kan kalau saya nggak salah dengar ya. Iya, tahap login katanya. Login. Ya nggak apa-apa lah. Di sini tempatnya Anda belajar. Aduh, knalpot racing ada di bawah. Betul Bang, Bapak yang tadi pakai etika akhlak. Itulah yang kami butuh diskusi kayak gitu. Silakan naik lagi Bang. Mana dia? Tenang aja Bang, saya orang moderat kok. Artinya moderator yang adil. Makmur lagi, sentosa lagi. Moderat kok. Ya. Nah, itu dia. Tes. Ya. Coba. Gimana? Ya udah mendingan. Bisa nggak suaranya dibulatin dikit? Aduh, masih double. Ya. Tes. Gimana Bang? Masih lah.
Signalnya, ini signal yang mempengaruhi kayak gini. Iya sinyalnya bang, soalnya agak. Abang di mana nih? Lagi nggak situ? bagus ini. Pakai berapa perangkat di situ? Abang di mana? Dia pakai satu signal bang. Di Jawa Barat. Satu bang. Satu. Satu sinyalnya ini bang. Di Jawa Barat. Ini menggema ya suaranya. Di Jawa Iya, Barat ini. Jawa Barat. Di Jawa Barat ini. Betul betul bang, Jawa Barat. Majalengka. Garut. Majalengka. Garut. Cirebon, Cirebon. Oh Cirebon. Tumben Cirebon kok signal nggak bagus. Iya cuaca lagi nggak stabil sih bang, lagi mendung gitu. Cirebon arah laut kali. Iya betul 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 kan Cirebon kan Pantura pesisir, sih. jadi kurang bagus gitu sinyalnya. Ya gimana? Anda masih Kristen tapi kenapa jadi galau? Ada kenapa? Enggak, Pak. Setiap orang itu pasti kan apa namanya? Ya hidup itu pilihan bang gitu kan. Iya pilihan bener. Keluarga sebuah Kristen bang. Iya kan hidup pilihan. Kristen bang. Hampir Hampir ya. semua. Selama ini Anda nyaman menjadi seorang nyaman ya? Nah setelah saya belajar Quran, Mm-mm. ada beberapa hal yang saya temui perbedaannya begitu signifikan gitu loh dari Quran. Nah di sini saya nggak mau berdebat bang. Ya enggak lah. Ini saya di sini apa namanya? Saya mau istilahnya upgrade akal saya biar bisa temukan satu perbedaan gitu. Nah, sedangkan di Bible itu banyak ya ayat-ayat yang kontradiktif. Tapi di Quran saya nggak temukan. Nah, di sini aku cuma ini bang apa namanya? Cobalah. Cuma saya yang belum mengerti konsep ketuhanan di Kristen sama konsep ketuhanan di Islam. Nah, coba bisa nggak? Tolonglah, bukan bisa ya. Tolong terangkan seterang mungkin gitu konsep ketuhanan di kedua agama itu, Pak. Oke, udah paham. Tapi secara akal, Bang, kita gini. Kita gunakan akal sehat aja, Bang ya. Mudah-mudahan akal saya bisa menangkap itu. Gitu. Oke, udah paham, Bang. Anda mute dulu. Ini bukan saya yang double suara, dianya. Coba di mute dulu di situ, Bang. Di mute dulu. Oke. Coba mute dulu. Iya. Bukan saya yang double sananya, Bang. Ustaz Ali silangkan kenapa di Al-Quran nggak ada kontradiksi, kenapa di Bible ada kontradiksi, dan coba terangkan bisa. Bang, ini Bang Jubak mana ya? Ada, tapi di gunung lagi sholat, Tunggu aja bentar ya. Oke. Di mute dulu. Saya pengen pemaparan dari Bang Juma yang lebih seterang-terangnya gitu, biar akal saya bisa nangkap secara. Boleh. Nanti. Abang mute dulu ya. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana. Oke. Bang Juma masih sholat ya? Halo, assalamualaikum Bang Juma. Oke. Iya Ustaz Alif baca dulu Bang Andi. Ustaz Alif dulu. Ustaz Alif, jadi di Al-Quran katanya nggak ada yang kontradiksi. Di Bible ada yang kontradiksi. Lebih dia penekanannya konsep ketuhanan diterangkan secara to the point dan masuk akal itu pertanyaannya. Iya, Afwan, pas kebetulan juga ini lagi azan asar ya. Saya dekat masjid, nggak enak juga saya open mic. Boleh nggak saya tunda? Kayaknya mungkin Gurunda sudah selesai. Ini pas lagi adzan saya nggak bisa, ini nggak enak. Tumburan. Iya, paham Ustaz. Silakan. Mungkin Bang Kores. Saya sih bisa. Ya masuk, kenapa? Ya itu pertanyaannya kenapa di Al-Quran itu nggak ada kontradiksi. Terus kedua kenapa di Bible ada kontradiksi. Bisa nggak sih diterangkan secara to the point saja, masuk akal konsep ketuhanan Islam. Anak ini sedang galau-galaunya begitu. Oh, ini serius, bukan dari Islam nih. Siapa yang nanya? A84. Coba dikonfirmasi dulu. Bukan dari Islam, bukan dari Islam ya? Enggak, Bang. Silakan Bang, bisa diterangkan konsep ketuhanan dari kedua agama tersebut. Pelan kali suaranya. Oke, pertama aku jelasin dulu yang kenapa ya di Al-Quran nggak ada kontradiksi.
Karena Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan Alba yang di memang mute, Alba di mute, bentar Bang Kores. Alba mute dulu itu Bang Kores ngomong doubling. Lanjut Bang Kores. Iya, jadi Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah, makanya nggak ada kontradiksi dan hanya satu autor atau satu yang berotoritas atau satu yang bertanggung jawab menyampaikan Al-Quran ini. Siapa itu? Allah saja, gitu. Kenapa di Biblos kontradiksinya banyak? Karena itu penulisnya banyak juga, gitu. Sehingga beda otak, beda pemikiran, beda tulisan. Karena semuanya orang-orang yang berbeda-beda, maka akan terjadi kesalahan gitu. Makanya jangan beriman dari apa yang ditulis dan datang dari manusia, tapi beriman dari apa yang ditulis Nabi dan datang dari Tuhannya langsung gitu. Itu singkatnya gitu. Biblos dari orang, Al-Quran dari Allah. Oh, yang kedua ya. Yang kedua soal konsep ketuhanan. Nah, kalau di konsep ketuhanan itu aku senangnya itu Maryam ayat 65 gitu. Adakah seseorang yang ingin kau setarakan dengan aku, dengan dia? Nah, Allah bilang begitu tuh. Artinya apa? Jawabannya nanti ada di Al-Ankabut ayat 17. Aduh, aku lupa ya bahasanya. Apa lafaznya? Yang jelas artinya tuh di Al-Ankabut ayat 17, sesungguhnya sesuatu yang engkau sembah selain Allah adalah berhala. Jadi apapun yang disembah orang, kalau bukan Allah, namanya berhala. Jadi jangan bawakan nama lain selain Allah ketika kita melakukan penyembahan, karena nama selain Allah jatuhnya berhala. Itu ada di Al-Ankabut ayat 17. Sehingga konsep ketuhanan Islam tuh tauhid, simpelnya. Tuhan itu ya Allah saja. Sisanya apa? Berhala. Gitu. Nah, ditambahkan lagi Bang Kores metode pengumpulan Al-Qur'an itu, penulisan Al-Qur'an secara dikumpulkan itu. Data-datanya semua. oh. Jadi ini aku belum bisa open cam ya. Jadi nggak mohon maaf nih kawan-kawan yang merindukan aku open cam. Masih 600 kalau nggak salah. Iya, teman-teman di bawah tolong Iya. dibantu Bang Biar Kores saya di follow ya. Iya. Teman-teman yang di bawah tolong di follow Bang Kores biar bisa melihatkan data ya. 300 lagi. Tolong di follow Bang Kores ya, tolong di follow. Itu yang pertama. Jadi dalam Islam itu jatuhnya ini apa ya, kalau di gudang amunisi aku namanya preservasi Al-Quran. Proses dari firman kemudian disampaikan Rasulullah, kemudian diingat dan dihafalkan oleh sahabat, kemudian dibukukan menjadi kitab Al-Quran. Nah, itu prosesinya tuh Allah menyampaikan firman-Nya melalui Jibril alaihissalam, malaikat kepercayaan yang paling sering disebut. Yang kedua itu Mikail, ada yang ketiga Israfil. Nah, Jibril adalah pembawa berita gembira. Makanya Al-Quran itu adalah berita gembira yang dibawakan oleh orang yang dipilih Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat, dan itu selalu langsung. Tidak ada kitab suci yang isi konteks di dalamnya disampaikan secara langsung kecuali Islam. Hanya Islam yang dimana firman Tuhan sampai langsung disampaikan kepada umatnya, itu hanya Islam. Agama lain tidak begitu. Nah, ketika disampaikan oleh Nabi, sahabat-sahabat ini menuliskan. Jadi gitu, dalam hadits tumpah-tumpah tuh. Contohnya dari Amr, dari Zaid, dari Ali juga ada gitu, dari Abu Dhar juga ada. Selalu setiap Rasulullah mendapatkan wahyu yang berisi firman Al-Quran, maka sahabat-sahabat itu langsung mencatat, menulis gitu kan. Lalu kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran pun mulai dicetuskan untuk dibukukan. Kenapa? Karena banyak umul qura yang wafat, yang syuhada di perang Yamamah, yaitu perang Unta. Itu kejadiannya sekitar 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu kemudian dibukukan.
Bagaimana cara prosesi pembukuannya, pengkodifikasian? Perhatikan ya, kalau Al-Quran menggunakan kata kodifikasi, yaitu mengumpulkan, bukan kanonisasi. Kenapa? Karena kalau kanonisasi itu proses pengeliminasian. Ya boleh-boleh aja sih dieliminasi, cuman apa hak kita mengeliminasi sesuatu yang datang dari Allah, dan itu adalah firman-Nya itu sendiri. Kan gitu. Makanya yang digunakan bahasanya adalah kodifikasi. Pengkodifikasian Al-Quran ini selalu didatangkan saksi-saksi gitu. Jadi ada dewannya itu Zaid bin Sabit kan gitu, diperintah oleh Abu Bakar atas saran Umar ibn Khattab. Nah, pengumpulannya itu di Dewan Syuro. Dewan Syuro pertama tuh pengumpulan Al-Quran. Jadi nanti sahabat-sahabat akan membawakan surat-suratnya dengan hafalannya gitu. Lalu kemudian Dewan Syuro ini beserta sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan, itu kurang lebih 3.000-an orang. Mereka akan menyatakan, ya aku bersaksi bahwa surat itu benar, bahwa apa yang dia katakan itu datang dari Rasulullah. Nah itu prosesnya tuh begitu tuh. Sampai yang terakhir dalam hadits Bukhari dikatakan Zaid bin Sabit mengumpulkan surat yang terakhir itu surat Bara'ah. Nah ini ditemukan di salah satu sahabat beserta dengan tulisannya, dan para sahabat yang lain pun memverifikasi bahwa ya itu benar, surat tersebut adalah firman dari Allah. Komplit deh Al-Quran, itu proses pembukuannya. Ya terkait Bang Kores, mungkin abang bisa menjelaskan tentang sana waktu zaman itu kan banyak syair-syair bertebaran pada saat itu Bang, dan itu banyak menyatakan bahwasanya dari pihak Quraisy sendiri itu adalah syair. Bisa dibantah Bang, mungkin Bang. Ya jadi gini ya, kalau kita mau tahu sejarah